who wanted to break into prison. Hai, selamat datang kembali di channel Akar Cerita. Di video kali ini, aku akan merangkum sebuah film berjudul The Gunner 2024 yang dirilis pada 16 Agustus 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan tentara yang kembali ke kampung halaman setelah kematian putra sulungnya. Setelah dari kejadian itu, dia menemukan masalah baru yang membuatnya harus kembali menunjukkan intelijensinya sebagai mantan tentara. Sebelum kita ke alur ceritanya, kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasi lebih dulu. Daripada menunggu lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali di suatu daerah Clinton. Terlihat gerombolan geng motor sedang mengawal sebuah mobil menuju ke suatu tempat penjara yang berkawasan di sekitar Clinton. Beberapa waktu kemudian, seseorang yang baru saja sampai bernama Dub terlihat sedang mengunjungi ayahnya di penjara tersebut, yang bernama Kendrick Ricker. Di situ, Dub menanyakan kondisi sang ayah selama di penjara dan memintanya untuk bersabar sementara waktu selagi ia di penjara. Dan Dub juga berjanji akan mengeluarkan Kendrick secepatnya. Are you sure you're going to have everything ready? We all do. Just cut the bullshit. Tell me what I want to hear. Kemudian Dub memberitahukan kondisi pekerjaan milik ayahnya saat ini, bahwa Dub akan mengerjakannya dengan baik, dan Dub juga telah membuat janji akan bertemu dengan tamunya pada malam ini. Kendrick yang mendengar penjelasan dari anaknya pun berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tepat di malam harinya, Dub yang telah janjian dengan tamunya pun berjumpa di suatu bar. Tak lama setelah itu, sebuah acara berita di TV memberitakan seorang kolonel tentara yang baru saja pulang bertugas selama 1 tahun dari Afghanistan. Salah satu pengunjung di bar yang melihat berita itu menanyakan kepada pemilik bar bahwa tentara yang ada di berita tersebut adalah orang pemilik dari bar ini. Pemilik dari bar yang bernama Lee Gunner pun tak menanggapinya. That guy on the television? Lee Gunner adalah seorang mantan kolonel tentara yang baru saja pensiun. Lee juga dikenal sebagai prajurit terbaik di antara yang terbaik di Amerika Serikat. Tapi, karena ia merasa sedih atas yang menimpa putra sulungnya, akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dan kembali sebagai warga sipil biasa. Tak lama dari berita di TV tersebut, terlihat seorang pria di bar itu hampir saja melukai istri dari Lee, yang bernama Clary. Clary meminta pria itu agar tidak membuat pengunjung lain takut dengan kelakuannya. Namun, pria itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Clary. Lee yang tak suka dengan sikap pria itu, langsung menghentikan dan menyuruh pria itu pergi dari bar sekarang juga. Namun, pria itu menolak permintaan dari Lee. Dia menjelaskan jika minumannya saat ini belum habis. Lee yang mendengar ucapan dari pria itu langsung mengambil tindakannya. Why are you eyeballing me? Oops. Setelah dari kejadian barusan, Lee langsung menutup bar itu. Terlihat di depan bar, Lee bertemu dengan 2 orang polisi Clinton. Salah satu dari polisi itu adalah teman baik Lee, yang bernama Bob. Bob mengingatkan kepada Lee untuk tidak membuat masalah dengan orang geng motor itu, sebab Bob tidak mau mendapatkan masalah lagi di kota Clinton. Singkat cerita, Lee yang telah berada di kediaman rumahnya memulai makan malam bersama dengan keluarga.
Di saat makan malam itu berlangsung, Lee berinisiatif mengajak kedua putranya untuk berkemah bersama pada esok hari. Namun anaknya yang bernama Travis tak suka dengan ajakan berkemah dari Lee. Travis menolak karena dia telah membuat janji dengan pacarnya untuk bertemu setelah makan malam ini. When I was like 6. For cash. Something we might enjoy. Why? Going to Haley's. Are her parents home? Yes, and they know I'm coming. Berbeda dengan anak bungsunya yang bernama Luke, dia menyetujui dan bersemangat dengan ajakan dari sang ayah. That's all anyone can do. Well, what's my job? Keesokan paginya, Lee bertemu dengan saudaranya yang bernama John. Dia mengajak John untuk ikut camping bersama. Ready? But hey, Lee. It's like that private security firm of yours. Kemudian, John dan Lee pergi menjemput kedua anaknya di rumah. Lee yang melihat tidak adanya Travis pun menanyakan kepada Luke. Menurut Luke, Travis masih berada di rumah pacarnya. Lee kemudian menyarankan John untuk pergi bersama Luke terlebih dahulu, sedangkan ia akan menyusul bersama Travis nantinya. Travis? Setelah Lee menjemput paksa Travis dari rumah pacarnya, mereka kemudian mencari jalan tercepat untuk menyusul John agar sampai tepat waktu. Singkat cerita, Lee dan John beserta anaknya sampai di tempat tujuan camping mereka. Di malam harinya, John membahas kepada anak dari Lee bahwa ayah mereka adalah tentara yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Travis yang mendengar pun tak terlalu suka dengan pujian dari pamannya, karena Travis kesal dengan sikap ayahnya yang tak ingat dengan keluarga. Sebab selama Lee berada di Afghanistan, dia tak pulang untuk melihat putra pertamanya meninggal. Get the Medal of Honor if you don't kill people. Yeah, you do. Barely remembers it. Besok paginya, mereka memutuskan untuk mencari suasana di sekitar dalam hutan. Tak lama setelah masuk ke dalam hutan, John yang berada di depan mereka berhenti terlebih dahulu, karena John mencium bau busuk di sekitar tempat mereka. John dan Lee meminta anaknya untuk menunggu selagi mereka mencari tahu dari mana sumber bau busuk itu. Is it bees? No. You two stay back. Tak lama setelah itu, mereka tahu penyebab dari sungai yang kering setelah melihat pipa yang menuju ke sebuah tenda. Kemudian, Lee dan John merasa bahwa tempat itu adalah kumpulan para narkoboy. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi saat itu juga. John yang hendak berbalik arah pun tiba-tiba Travis! Di saat itu juga, Lee berteriak memanggil Travis untuk mengantarkan obat milik ayahnya. Lee menyuruh Travis turun dari hutan untuk mencari bantuan bersama adiknya. Lee yang melihat kondisi John tak selamat pun memutuskan untuk pergi. Di waktu yang bersamaan, kelompok narkoboy itu pun sampai di tempat Lee berada. Di sisi lain, Travis dan Luke yang mencoba mencari bantuan bertemu dengan geng motor itu. Kembali ke tempat Lee berada, tak lama setelah Lee menjatuhkan beberapa dari mereka, tiba-tiba Lee dikepung dengan kondisi yang lebih dekat. Dalam kepungan itu, Lee mencoba untuk melawan balik mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, di saat itu juga Lee mendengar suara seseorang dari kejauhan yang takjub dengan aksi Lee seorang diri. Mr. Gunner.
Suara yang terdengar dari kejauhan itu ternyata Dub. Dub adalah ketua dari geng narkoba itu. Dub mengungkapkan bahwa kedua putra Lee kini bersamanya. Dub juga mencoba bernegosiasi agar Lee mau menyerahkan diri, dan Dub akan mengembalikan kedua putranya dengan keadaan tidak terluka, asalkan Lee setuju dengan permintaannya. Di saat yang bersamaan, Lee diam-diam menuju ke tempat Dub. Tak lama setelah itu, Lee mencoba menyerang beberapa dari anak buah Dub yang turun. Di waktu yang tak lama, tiba-tiba pasukan khusus datang mengepungnya, sedangkan Dub dan anak buahnya yang lain berhasil kabur dari hutan itu. Singkat cerita, Lee akhirnya tertangkap dengan tuduhan sebagai tersangka karena telah melukai sebagian pasukan intelijen di tempat Dub berada. Bob yang berada di situ kemudian mencoba untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada agen Ron. Agen Ron kemudian menolak pembelaan dari Bob karena itu tidak ada kaitannya dengan tugas Bob. Lee yang mendengar pun mencoba memberitahu kepada agen Ron bahwa anaknya kini telah ditangkap Dub dan meminta kepada agen Ron untuk membebaskannya. Agen Ron yang tidak mau membenarkan penjelasan Lee pun membuat ia emosi. Di saat itu juga Bob mencoba menenangkan Lee kembali. Di sisi lain, kini Dub kembali mengunjungi ayahnya. Di situ, Dub memberitahukan bahwa pengacaranya akan mengurus Kendrick untuk bisa bebas secepatnya. Namun, Dub menjelaskan ada sedikit masalah yang baru saja muncul yang merusak bisnis narkoboy mereka. Dub meyakinkan ayahnya bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Kendrick yang merasa Dub terlalu percaya diri pun kesal dan mengingatkan Dub bahwa Dub harus membereskan kekacauan ini secepatnya. Kembali ke tempat Lee berada, Bob memberitahukan kepada Lee bahwa yang menangkap kedua putranya itu adalah anak dari agen narkoboy dan dikenal bos narkoboy paling kejam yang saat ini berada di penjara. Bob juga memberitahu lokasi geng motor yang bekerja sama dengan Dub agar Lee bisa mencari informasi dari preman itu. Tak lama dari penjelasan Bob itu, Bob akhirnya memilih untuk membebaskan Lee agar Lee bisa mencari anaknya karena Bob yakin dengan kemampuan Lee sebagai seorang mantan prajurit terbaik. Singkat cerita, Lee yang telah menemukan orang yang dia cari pun langsung memaksa preman itu untuk meminta memberitahukan lokasi persembunyian Dub berada. Nights ago you're in a bar with 3 guys and one of them gave you some money. You got me mixed up with... Scene berpindah ke tempat Dub berada. Mereka membahas bahwa mereka beruntung dengan kedatangan helikopter di hutan itu karena salah satu polisi yang bekerja sama dengan mereka telah membantu mereka untuk kabur dari hutan itu. Tak lama kemudian, Lee sampai di tempat Dub berada. Di saat itu juga Lee langsung menerobos ke tempat itu tanpa menunggu lama. Setelah Lee berhasil mengalahkan anak buah dari Dub, Lee langsung menemui anaknya yang terlihat hanya Travis seorang. Travis memberitahukan kepada ayahnya bahwa adiknya Luke telah dibawa oleh Dub ke tempat lain. Tak lama setelah itu, agen Ron sampai di saat itu juga. Namun, Lee tak rela anaknya akan dibawa pergi Dub begitu saja. Lee memilih untuk kabur agar dia bisa menangkap Dub kembali dan membiarkan Travis bersama agen Ron. Singkat cerita, Lee serta Travis bertemu kembali di sebuah pesawat angkatan udara, yang dimana dulunya Lee punya banyak teman dengan pasukan angkatan udara. Tujuan Lee menaiki pesawat agar Lee bisa sampai ke tempat yang dia inginkan dan tanpa diketahui oleh polisi yang mencarinya. Tak lama dari itu, Lee akhirnya sampai di tempat penjara Clinton untuk menemui Kendrick secara langsung. Tepat di hadapan Kendrick, Lee kemudian menjelaskan ia menjemput Kendrick atas perintah dari Dub untuk membawa keluar dari penjara ini. Dengan rasa sedikit curiga, akhirnya Kendrick menyetujuinya. I'm gonna walk you out.
straight through the fucking fence. Beberapa waktu kemudian, setelah Lee dan Kendrick menjauh dari penjara, seorang teman Lee menjemput mereka. You intact? So far. Saat dalam perjalanan, Kendrick yang sejak awal sudah sedikit curiga, akhirnya tahu bahwa mereka bukanlah orang yang diperintahkan oleh anaknya, melainkan mantan tentara terbaik di Amerika Serikat. Tujuan Lee membawa Kendrick keluar dari penjara agar Kendrick menjadi sandera Lee dan Lee bisa menukarnya dengan Luke. Singkat cerita, Lee yang telah sampai di tempat lokasinya Duke berada meminta anaknya kembali. Sebagai gantinya, Kendrick, ayah dari Duke, juga akan kembali dengan selamat. Namun, hal tak terduga pun terjadi. Luke yang kembali ditangkap pun membuat Lee kembali mengejar putranya. Dengan keadaan yang terluka, Lee berhasil melawan anak buah dari Duke. Di sisi lain, agen Ron serta polisi yang lain mengetahui bahwa Kendrick kabur dari penjara bersama Lee. Polisi yang tahu bahwa Lee menuju ke tempat Duke, mereka kemudian segera menyusulnya. Di saat itu juga, Lee kembali terhenti mengejar Duke akibat anak buah darinya mencegah Lee untuk mengejar. Tak lama kemudian, agen Ron serta polisi yang lain sampai di tempat mereka. Namun, Duke juga telah menyiapkan helikopternya untuk kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Lee yang mencoba mengejar Duke akhirnya berhasil masuk ke dalam helikopter itu. Namun, tak lama dari itu, Duke mengetahui keberadaan Lee yang berada di dalam helikopter pun mencoba melawannya langsung. Duke yang merasa telah menang pun mencoba menjatuhkan Lee dengan membuka pintu belakang helikopter itu. Namun, hal yang tak terduga olehnya pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya Lee berhasil membawa putranya kembali dengan selamat. Selang 1 bulan kemudian, Lee yang kini terkena tuntutan dari pihak agen Ron akan dibantu oleh Bob untuk mencabut gugatan terhadap Lee. Oke teman-teman, seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian dapat terhibur. Dan kata-kata penutupan dari film kali ini, seorang ayah rela melakukan apa saja demi anaknya, asalkan anaknya bisa terlihat bahagia di hadapannya. Aku Dika pamit undur diri, terima kasih.